True life is not fellowship, it's discipleship. It's not living, it's life. It's not religion, it's kingdom. Silakan duduk, shalom. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang kita melihat Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Pengkhotbah pasal 7 ayat 21 sampai ayat 22. Nah, Pengkhotbah menurut saya buku yang sedikit berbeda dengan buku-buku yang ada dalam Alkitab. Sebab ketika kebanyakan penulis mengajak kita untuk melihat hal-hal spiritual rohani di dalam Tuhan, Pengkhotbah justru membalikkan cara pandang kita. Dan Pengkhotbah justru membuat kita melihat kehidupan sebagaimana layaknya sebagai sesuatu yang manusiawi. Ketika kita mencoba memandang sesuatu dengan hal-hal yang rohani, Pengkhotbah justru membalikkan cara pandang kita dan melihat kehidupan bukan dari hal-hal yang rohani, tetapi memandang kehidupan dimulai dari sesuatu yang manusiawi. Itu sebabnya Anda akan menemukan ada satu frase kata yang disukai oleh kitab Pengkhotbah, yaitu kata di bawah matahari. Artinya keadaan di bumi ini. Jadi dia selalu berkata di bawah matahari, sia-sia, semuanya sia-sia. Bahkan memang itulah inti kitab Pengkhotbah, bahwa hidup manusia adalah hidup yang sia-sia adanya. Bahkan dia mengatakan bahwa nasib semua orang itu sama. 6 kali dalam kitab Pengkhotbah dia berkata bahwa nasib semua orang sama. Ada kaya, ada miskin. Tetapi nasib kaya, nasib miskin semua pada akhirnya sama. Sama-sama mati. Ada yang gemuk, ada yang kurus. Tapi nasib gemuk dan kurus sama. Ada yang tua, ada yang muda. Tapi nasib yang tua dan muda tetap sama. Nasib semua orang sama. Bahkan dari 6 kali, ada 1 kali dia berkata, nasib manusia dan binatang bahkan sama. Sebab kalau manusia mati, binatang mati, sama-sama mati. Anda lihat bahwa seringkali dia melihat dan memandang hidup seperti demikian. Tetapi dari Pengkhotbah 7 ayat 21 sampai 22, kita bisa melihat bahwa kalau hidup ini sebuah kesia-siaan. Hidup ini adalah sesuatu yang bagi banyak orang seringkali dilihat dengan pandangan yang pesimis. Sebab hidup seringkali punya persoalannya. Saya percaya Pengkhotbah 7 ayat 21 sampai 22 dalam perenungan saya mengajarkan kepada kita 3 cara pandang untuk melihat kehidupan supaya kita bisa menikmati kehidupan yang ada dengan lebih baik. Oke? Mari kita belajar 3 cara pandang ketika kita melihat kehidupan. Pada akhirnya mati kok Pak, semuanya sia-sia. Lebih baik kue sera-sera, what will be lah, terserah mau jadi apa. Tetapi jangan pandang begitu. Mari kita punya 3 cara pandang yang benar supaya kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik. Mari kita lihat Pengkhotbah pasal 7 ayat 21 mulai. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Ayat 22, karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Nah, mari saya ajak Anda melihat cara pandang yang pertama. Apa yang harus kita miliki, perspektif yang kita miliki ketika kita menjalani sebuah kehidupan yang orang berkata pada akhirnya sia-sia kok. Pada akhirnya nggak ada arti apa-apa kok. Oh, bagaimana justru membuat hidup yang tidak berarti menjadi berarti. Bagaimana membuat hidup yang tidak menyenangkan justru jadi menyenangkan. Yang mau hidup bahagia katakan amin.
Amin. Oke. Mari kita lihat nomor satu. Nomor satu, dia berkata juga janganlah memperhatikan. Garis bawahi kata memperhatikan. Artinya nomor satu dia mau ajar hidup jangan terlalu dimasukkan dalam hati. Sama-sama bilang jangan terlalu dimasukkan dalam hati. Perkataan semenyakitkan apapun juga tidak akan pernah menyakitkan hati kalau tidak pernah dimasukkan dalam hati. Sama-sama bilang, perkataan menyakitkan tidak akan pernah menyakiti hati kalau tidak pernah dimasukkan di hati. Iya toh? Kalau Anda gak pernah masuk dia dalam hati, gak akan pernah bisa menyakiti hati. Kapan perkataan orang menyakiti hati? Kalau Anda masukin di dalam hati. Hidup itu jangan terlalu dimasukkan dalam hati. Dia berkata juga janganlah memperhatikan. Kata memperhatikan bukan berarti saya tidak melihat. Saya lihat. Kata memperhatikan bukan berarti saya tidak mendengar. Saya mendengar. Hanya ketika saya lihat, saya mendengar, saya anggap angin lalu. Tidak dimasukkan ke dalam hati. Bilang sama sebelah, jangan terlalu dimasukkan dalam hati. Hidup itu kalau jadi susah kalau terlalu banyak dimasukkan dalam hati. Apalagi yang Anda masukkan sampah-sampah. Maka hati akan jadi tempat sampah. Maka kalau hati jadi tempat sampah, maka yang keluar dari dalam hati adalah sampah. Pinter semua, saya sudah tidak perlu ajar. Selesai sudah. Kayaknya sudah banyak terima sampah ibu-ibu ya. Atau banyak mengeluarkan sampah. Hidup jangan terlalu dimasukkan dalam hati. Apa yang kita bisa buat, buat saja. Apa yang kita tidak bisa buat, belajar serahkan sama Tuhan. Apa yang kita bisa pikir, pikir. Apa yang kita tidak bisa pikir, serahkan sama Tuhan. Jangan terlalu banyak dimasukkan dalam hati. Jangan terlalu dituntut banyak. Apa yang harus Anda kerjakan, kerjakan. Apa yang bukan pekerjaan kita, ya sudahlah. Persoalan dengan kita adalah apa yang jadi urusan kita, kita tidak pernah urus. Apa yang jadi urusan orang, itu justru yang kita urus. Apa yang menjadi kesulitan dalam hidup kita adalah apa yang harus kita kerjakan, seringkali tidak kita kerjakan. Apa yang tidak bisa kita kerjakan, seringkali berusaha untuk kita kerjakan. Apa yang Anda bisa buat, buatlah. Buat yang terbaik. Sama-sama bilang hidup mesti terbaik. Sama-sama bilang hidup mesti beri yang terbaik. Tapi kalau Anda sudah tidak bisa, semua cara Anda sudah coba dan tidak bisa. Jangan terlalu dipaksa, jangan terlalu dimasukkan dalam hati. Kalau begitu apa Pak? Serahkan sama Tuhan. Sebab bagian kita itu kita harus kerjakan. Apa yang bukan bagian kita, serahkan sama Tuhan. Menarik sekali ketika Tuhan menyuruh malaikat membebaskan Petrus dari penjara. Anda masih ingat ketika Petrus di penjara, rasul-rasul kemudian berdoa di rumah supaya Petrus dibebaskan. Nah waktu Petrus akan dibebaskan dari penjara, Alkitab berkata malaikat datang pada dia. Malaikat datang, penjaga-penjaga tidak tahu. Pintu penjara dibuka oleh siapa? Malaikat. Semua rantai-rantai di tangan dan kaki Petrus dibuka oleh siapa? Malaikat. Malaikat yang buka pintu penjara, malaikat yang buka rantai-rantai Petrus. Tapi yang menarik, satu kalimat yang membuat saya tertarik adalah ketika malaikat sampai pada Petrus, rantai sudah dibuka, belenggu sudah dibuka, tiba-tiba malaikat berkata, pakailah kasutmu. Kalau saya jadi Petrus, saya bilang begini, malaikat, pintu penjara kamu buka, rantai-rantai kamu lepas, sekalian pakaiin sepatu saya dong. Tapi mengapa pintu penjara dibuka oleh malaikat? Sebab Petrus tidak bisa membuka pintu penjara. Itu sebabnya malaikat yang buka. Kenapa rantai-rantai diputuskan oleh malaikat? Sebab Petrus tidak bisa memutuskan rantai-rantainya. Itu sebabnya rantai-rantai Petrus dilepaskan oleh malaikat. Tapi kenapa malaikat suruh Petrus pakai sepatu? Sebab Petrus boleh pakai sepatu sendiri. Apa yang Anda bisa kerjakan, kerjakan. Jangan suruh Tuhan yang mengerjakan. Apa yang kita tidak bisa kerjakan, belajar untuk menyerahkan pada Tuhan. Hidup jangan terlalu disimpan dalam hati. Hidup jangan terlalu dimasukkan dalam hati. Hidup jangan terlalu buat Anda mau detil demi detil, demi detil, demi detil. Ibu-ibu mertua tolong. Mertua-mertua yang mertua di sini katakan amin.
Kalau menantu masih baru, masih punya banyak kelemahan, jangan Anda lihat sampai kotor-kotor kecil. Ini masih ada kotor. Lama-lama menantu marah sama mertua. Jangan terlalu, apa yang Anda bisa tutup mata sebelah, tutup saja mata sebelah. Apa yang kurang ajar, Anda harus tegur. Apa yang salah, Anda betulkan. Tapi apa yang tidak perlu, sudahlah. Biar dia belajar sendiri. Anak masih kecil, Anda jaga. Anak sudah besar, Anda mau peluk terus? Kan gak mungkin. Ada saatnya anak buat kesalahan, kita masih bisa tolong. Ada anak saat buat kesalahan, seringkali kita tidak bisa tolong. Seringkali kita hanya belajar serahkan mereka pada Tuhan, sebab sudah keluarga sendiri. Mana orang tua yang tidak sakit lihat anak menderita sakit. Tapi kalau Anda sudah tidak bisa tolong, dia juga tidak bisa tolong. Saatnya bukan masukkan dalam hati, tapi saatnya serahkan sama Tuhan. Bilang, Tuhan, saya tidak bisa, dia tidak bisa. Saya percaya Tuhan yang bisa. Amin. Nomor dua. Bagaimana supaya kita punya cara pandang, kita bisa mengubah sesuatu yang tidak baik jadi baik, bisa menikmati dalam kehidupan. Lihat ayat 21, dia berkata, juga janganlah. Nah, garis bawahi kata lah. Berarti dia mau bilang begini, dalam hidup ini nomor satu, hidup yang terlalu dimasukkan dalam hati. Tapi nomor dua, Anda harus mengerti bahwa respon kita lah yang menentukan. Sama-sama bilang respon yang menentukan. Dalam bahasa ada dua hal yang sedikit sama tetapi sebenarnya berbeda. Antara reaksi dan respon. Sama-sama bilang reaksi, sama-sama bilang respon. Reaksi dan respon sedikit berbeda. Reaksi adalah tindakan seseorang karena dipengaruhi oleh keadaan yang menimpa dirinya. Jadi reaksi adalah sesuatu yang saya lakukan karena ada persoalan lain, karena ada tindakan lain, karena ada perbuatan orang lain kepada saya. Saya berbuat itu karena reaksi, sama-sama bilang reaksi. Reaksi itu kalau disenggol kemudian kita itu reaksi. Ada yang nyenggol, baru kemudian kita berkata, apa. Apanya saya, itu reaksi saya. Sebab ada sesuatu yang terjadi kepada saya, sehingga saya bereaksi terhadap keadaan itu. Tetapi respon sedikit berbeda. Respon tidak lahir dari keadaan. Respon bukan sesuatu yang lahir dari tindakan orang lain kepada saya. Respon adalah sesuatu yang saya lakukan karena saya tahu itu adalah sebuah kebenaran. Sama-sama bilang reaksi, sama-sama bilang respon. Nah, saya beri contoh. Waktu Tuhan Yesus dicobai oleh setan di padang gurun, Tuhan Yesus tidak bereaksi terhadap pencobaan setan, tetapi Tuhan Yesus meresponi pencobaan setan. Begini, kalau setan mencobai Tuhan Yesus berkata, kalau kamu anak Allah, coba rubah batu jadi roti. Kemudian Tuhan Yesus berkata, siapa bilang saya tidak bisa? Siapa bilang saya tidak bisa? Lihatlah, itu artinya bereaksi. Saya melakukan sesuatu karena ada dorongan orang lain, bukan dari saya. Sesuatu yang karena dorongan orang lain, kemudian saya melakukan apa yang orang itu mau untuk saya lakukan. Jadi kalau orang garai Anda kemudian Anda panas, itu namanya bereaksi. Waktu orang lain nyakiti Anda kemudian Anda balas menyakiti, itu namanya bereaksi. Kalau Anda dengar gosip kemudian Anda marah-marah keluar kebun binatang, itu artinya bereaksi. Bereaksi adalah sesuatu yang saya lakukan bukan karena kemauan saya sendiri, tetapi sebenarnya karena ada dorongan dari luar terhadap saya.
Yesus tidak berkata, siapa bilang tidak bisa? Siapa bilang tidak bisa? Lihat ya, dia tidak bilang begitu. Tapi dia berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dia sementara meresponi. Sebab dia tidak mau melakukan apa yang dikehendaki setan, tapi dia melakukan kebenaran. Sama-sama bilang kebenaran. Respon. Respon selalu di baliknya ada kebenaran yang kita yakini. Nah, kalau Anda bereaksi, maka bereaksi terhadap sebuah kesalahan seringkali menimbulkan kesalahan yang baru. Sama-sama bilang, bereaksi terhadap kesalahan selalu menimbulkan kesalahan yang baru. Gini ya, tadi saya diomongin orang. Pak Doni, ada yang ngomong Pak Doni begini-begini loh. Siapa yang ngomong? Si A. Oh A, kamu pikir saya enggak tahu rahasianya. A itu begini juga. Nah. Dia buat salah sama saya, setuju ya? Tapi waktu saya bilang, oh A juga begini-begini. Saya melakukan kesalahan yang sama yang A buat, betul? Berarti saya membalas kejahatan dengan kejahatan yang baru. Harusnya saya nggak salah kan di situ. Oh, lagi baik-baik diomongin orang. Tapi waktu saya bereaksi ngomongin yang ngomongin saya, berarti saya sudah jatuh pada kesalahan yang baru. Sama-sama bilang, membalas kejahatan dengan kejahatan, maka yang menang adalah kejahatan. Kalau saya membalas gosip dengan gosip, maka yang menang bukan saya, yang menang bukan dia, yang menang gosip. Kalau saya membalas kesalahan dengan kesalahan, maka yang menang bukan saya, yang menang bukan dia, yang menang adalah kesalahan. Kalau saya membalas kejahatan dengan kejahatan, yang salah bukan yang buat jahat sama saya, yang salah bukan saya yang balas jahat sama dia, yang salah adalah kejahatan. Ketika kejahatan dibalas dengan kejahatan, yang menang selalu adalah sumber dari kejahatan. Coba tebak siapa yang keplok tangan di belakang? Setan. Anda gosip, dia gosip. Anda pikir, oh dia balas-balas. Yang keplok tangan setan terus hantem. Sebab sumber gosip, sumber kejahatan, sumber kesalahan, suka menghancurkan, sumber pertikaian, sumber perkelahian, sumber segala yang buruk adalah setan. Oleh sebab itu dia berkata, balas kejahatan dengan kebaikan. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu reaksi. Membalas kejahatan dengan kebaikan itu adalah respon. Ini yang menentukan. Makanya Tuhan Yesus tidak mau terjebak. Coba kamu buat batu jadi roti. Ngapain saya ikut perintahnya setan? Dia cukup jawab, ada firman berkata, yang paling penting bukan roti, yang paling penting adalah setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu, kalau diomongin orang, tetap buat saja yang benar, sebab karya dalam kebenaran akan membuat bukti menjadi bukti untuk menghilangkan semua gosip orang. Orang gosipin saya, oke, yang saya perlu lakukan hidup benar. Supaya orang-orang di sekitar saya sadar, oh tahu itu toh Pak Doni. Kalau ada gosip, mereka lah yang akan berkata, kami kenal Pak Doni enggak begitu. Biar orang lain yang membela saya. Kalau saya yang bela, pasti akan selalu terlibat dalam pusaran percecokan yang tidak akan pernah berhenti. Kalau Anda dituduh sesuatu yang salah dan Anda tahu Anda tidak buat salah, buat yang benar. Karyamu akan jadi bukti yang membungkam mulut orang. Respon yang menentukan. Kalau saya balas kemarahan dengan kemarahan, maka yang menang adalah kemarahan.
Makanya hidup harus tahu bagaimana supaya meresponi. Saya bilang sama teman saya, dibicarain orang di belakang. Saya bilang jujur saja, buka saja depan umum, cerita saja. Bukan untuk mengklarifikasi, tapi hanya untuk bersaksi. Selebihnya biar orang-orang yang kenal kamu yang menjawab. Gini, seringkali orang yang ngomongin kita adalah orang yang tidak kenal siapa kita. Betul toh? Orang-orang yang paling ngomongin kita paling banyak adalah orang yang tidak kenal siapa kita. Kalau sudah kenal mereka akan tahu, oh ternyata orangnya tidak begitu. Nah ngapain ibu-ibu mikirin orang-orang yang tidak kita kenal. Lebih baik kan kita berfokus pada mereka yang kita kenal dan yang mengasihi kita. Kita terlalu sibuk untuk membalas orang-orang yang tidak mengasihi kita, sehingga kita sudah tidak punya waktu mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Ngapain? Anda sibuk bertengkar dengan ibu-ibu se-RT, ngapain? Anak di rumah terbengkalai nggak pernah kasih makan. Tunggu, mama mau perang dulu dengan ibu RT sebelah. Astagfirullah. Yang ketiga, yang terakhir. Nomor 1, hidup jangan terlalu dimasukin dalam hati. Nomor 2, ingat respon kitalah yang menentukan. Nomor 3, lihat ayat 22. Karena hatimu tahu, sama-sama apa? Bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Pandangan yang ketiga, gampang. Kita harus punya kesadaran bahwa kita juga tidak pernah luput dari kesalahan. Hidup jangan terlalu masukkan hati. Enak pak. Pak nggak tahu dia buat apa. Tunggu dulu. Emangnya kamu nggak pernah buat salah? Tuhan Yesus kan berkata, ketika dibawa perempuan yang kedapatan berzina. Dan orang berkata menurut hukum Musa harus dilempar dengan batu sampai mati. Tuhan Yesus jawab apa? Siapa yang merasa tidak pernah buat salah, dia yang ambil batu lebih dulu, dia yang lempar. Mari punya kesadaran bahwa kalau orang lain buat salah sama kita, ingat dalam hidup ini kita juga seringkali punya salah sama orang. Oh saya pendeta, banyak salah Bapak Ibu, salah jadwal terus. Terlambat terus, mohon maaf. Tapi apa orang tidak pernah salah jadwal sama saya? Banyak. Nggak tahu cuma, kenapa nggak tahu? Karena saya nggak pernah kasih tahu. Saya kalau ada jadwal belum ditelepon sampai akhir, saya keliling-keliling daerah itu. Sampai setengah jam, janjian jam 7 sampai setengah 8 tidak ada telepon, saya pulang. Dia tahu, dia salah jadwal dengan saya. Saya ada bukti. Dia tahu, enggak. Kenapa? Karena saya enggak pernah ngomong. Ngapain ngomongin orang? Ngapain ngomongin salah orang? Saya juga pernah buat salah kok. Saya belajar satu hal dari Daud. Coba Anda lihat ayat ini, bagus sekali. 2 Samuel pasal 16. 2 Samuel 16. 2 Samuel pasal 16. Satu kali Daud dikudeta oleh anaknya sendiri Absalom. Absalom berhasil menguasai Yerusalem. Itu sebabnya Daud harus melarikan diri dari istananya di Yerusalem dengan jenderal-jenderal dan beberapa orang tentaranya. Dalam perjalanan mereka melarikan diri, ada satu orang namanya Simei. Dari jauh dia kutuk-kutuki Daud, dia lempar batu. Dan waktu dia kutuk-kutuki Daud dan lempar batu, lihat ayat 7. Ayat 7. Beginilah perkataan Simei pada waktu dia mengutuk. Enyalah engkau penumpah darah, orang-orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul, yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirudung malang karena engkau seorang penumpah darah. Ayat 9. Lalu berkatalah Abisai salah satu jenderal Daud, anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati ini? Anjing mati sebab bagi saya gampang. Dia mau bunuh gampang. Dia bilang, anjing mati ini mengutuki tuanku raja. Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Ayat 10. Tetapi kata raja, kata Daud, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah dia mengutuk.
Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya pada Tuhan, mengapa engkau berbuat demikian? Lihat ayat 11. Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah dia mengutuk. Sebab saya tambah mungkin Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Ayat 12, sama-sama yuk. 1, 2, 3. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Saya belajar ini dari Daud. Ada orang salah Pak, tidak dibalas? Sudahlah. Kenapa? Saya juga pernah salah. Kenapa tidak dibalas? Saya tidak membalas supaya satu kali kalau saya buat salah, semoga Tuhan juga mau bermurah hati pada saya. Seperti saya bermurah hati pada orang itu hari ini. Kenapa tolong orang susah, Pak? Saya tolong orang susah supaya kalau satu kali saya susah, semoga Tuhan mau tolong saya waktu saya susah. Ngapain ngampuni orang yang salah sama Bapak? Kenapa ngampuni? Sudahlah. Supaya satu kali kalau saya buat salah, semoga Tuhan juga mau mengampuni saya. Makanya kalimat doa Bapa kami kan jadi, ampunilah kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah. Dia bilang kan jelas, sudahlah. Ampuni, banyak disalahin, banyak. Ada banyak kali kepingin teriak, pendeta loh, pendeta. Kepengen saudara. Satu kali saya pulang pelayanan malam-malam dari luar kota menuju Surabaya. Malam-malam lagi enak nyetir-nyetir. Lagi enak nyetir-nyetir, sudah gitu. Lagi nyetir tiba-tiba bunyi brak, 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 brak. Saya tahu ada yang nabrak mobil saya. Tapi dari samping belakang. Saya pikir ada apa, sambil jalan kecepatan mulai saya kurangi. Beberapa sepeda motor ngebut saya, weh nabrak orang lari, weh sambil gedor-gedor sambil sepeda motor, pak, 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 pak. Turun, turun. Wah, lampu gak ada yang nyala, semua lampu jalan gelap. Gak ada banyak rumah. Turun, turun nabrak, turun. Wah, kepingin teriak, pendeta loh Pak, pendeta gak mungkin nabrak secara sengaja. Kalau nabrak pasti saya berhenti. Kepingin bilang begitu, turun. Diteriak sekampung. Takut sih, sudahlah. Mundur, balik, balik. Yang marah-marah pergi habis itu saudara. Saya disuruh balik sendiri. Saya balik, ternyata bapak tua sama ibu tua naik sepeda motor. Saya tanya ada apa Pak? Apakah saya nabrak bapak? Oh enggak, pas enggak. Saya ini loh mau nyalip emas. Waktu mau nyali emas dari seberang, dari lawanan arah, anak muda trek-trekan. Betul, saya waktu lewat trek-trekan. Karena sudah tua takut, dia balik, dia ke kiri, dia hantam mobil saya. Brok, 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 brok. Dia yang jatuh. Oh baik-baik Pak, sudah baik. Semua dengar ya, bapak ibunya baik-baik, bukan saya nabrak. Pamit ya. Waktu pulang nangis, iya sudah pamit tapi mobil sudah hancur. Sampai sekarang saya tidak perbaiki, mobil saya biarin. Lampu belakang hancur, sebelah pinggir biarin. Kenapa? Bukti pelayanan. Gak minta ganti Pak. Sudah mau minta ganti bagaimana? Doa saya cuma satu, Tuhan kalau satu kali saya salah di jalan, tolong biar orang itu bermurah hati sama saya. Seperti saya bermurah hati sama orang hari ini. Hidup harus punya kesadaran.
kita juga punya salah. Dan satu kali kita belajar buat yang benar. Supaya satu kali kalau kita susah, doa saya, berbahagialah mereka yang murah hatinya, sebab mereka yang memperoleh kemurahan. Saya percaya satu, setiap kebaikan yang saya tabur atas nama Tuhan, satu kali pasti akan saya terima yang baik dari Tuhan. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Nomor satu, hidup jangan terlalu dimasukin dalam hati. Nomor dua, respon yang menentukan. Nomor tiga, ingat kita juga masih banyak salah. Sekali lagi, nomor satu, hidup jangan terlalu dimasukin dalam hati. Nomor dua, respon yang menentukan. Nomor tiga, ingat kita juga masih banyak salah. Mari kita datang pada Tuhan, mari kita